Pak Robert dari Harvard University melakukan penelitian selama 75 tahun. Jadi kru atau tim peneliti dari Harvard University ingin meneliti alumni-alumninya yang sudah tamat. Siapa mereka yang umur panjang, siapa yang hidup bahagia, siapa yang hidupnya sehat. Dan itu ada ribuan alumni, saudara-saudara. Dan hasil penelitiannya itu sangat-sangat mengejutkan buat saya. Karena waktu mereka masuk ke Harvard University dan ditanya, apa tujuan hidupmu setelah tamat dari Harvard University? Mau menjadi orang yang sukses, kerja mengumpulkan uang, menjadi orang yang punya posisi kedudukan dan berpengaruh dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagian besar dari alumni memang menjadi orang-orang yang sukses, tetapi yang bahagia, hidup sehat dan bisa umur panjang setelah dicek, ada yang umur 91, 89, 87. Mereka yang umur panjang, hidup lebih bahagia adalah mereka yang mengatakan, yang membuat saya bisa lebih bahagia, lebih sehat, dan umur panjang bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan juga wanita, tetapi hubungan yang baik. Jadi saudara-saudara, apa yang saya dengarkan itu meneguhkan sekaligus menginspirasi saya untuk melihat kembali hubungan saya dengan istri, hubungan dengan staf, hubungan dengan partner, hubungan dengan teman-teman. Pada akhirnya yang membuat kita lebih sehat, lebih bahagia, senyum lebih lebar, awet muda adalah karena kita punya hubungan yang baik. Nah, ada kelompok yang menjadi kelompok pembanding. Adalah mereka yang pernikahannya hancur berantakan, lonely, tidak menikah dan hidup sendiri. Orang-orang ini sakit-sakitan dan bahkan mati muda. Jadi saudara, kalau saudara ingin supaya hidup saudara lebih sehat, lebih bahagia, wajah lebih ceria, saudara, take care of your relationship. Jaga dan rawatlah baik-baik hubungan Anda, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan pasanganmu, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan partner, hubungan dengan siapapun juga. Take care. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara melihat sebuah kasus yang menarik. Bapak dengan ayah yang hubungannya retak. Dan walaupun saya sedikit mengambil cerita ini dan saya pakai prinsipnya lepas dari konteksnya, tapi ada beberapa kebenaran yang bisa kita pelajari dari kisah anak yang terhilang. Kalau saudara membaca kisah anak yang terhilang, saudara akan menemukan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 12 mulai. Mari kita akan melihat kisah ini. Saudara, mungkin saudara sudah pernah membaca kisah ini, ya kan? Kisah yang saya yakin kita semua sudah tahu. Saudara bisa membacakan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ada yang sudah menemukan? Ada kisah tentang seorang anak yang tiba-tiba datang kepada ayahnya menuntut warisan. Ya kan? Saudara mungkin sudah pernah mendengar, dan dia mengatakan, "Bapak, berikanlah." Demikian, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Perhatikan baik-baik. Ini awal dari retaknya hubungan antara ayah dengan anak ketika ada ucapan kalimat, "Berikan apa yang menjadi hakku." Seluruh namanya hubungan akan hancur ketika orang mulai menonjolkan ego. Hakku, ini hakku. Dan benar apa kata seorang penulis yang mengatakan orang-orang yang berbahagia di dunia adalah orang-orang yang lebih berfokus pada kewajiban daripada menuntut haknya. Ini hak saya, Pak. Ketika saudara sudah mulai, ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya bisa tahu bahasanya adalah hakku, me,
my, me, saya. Dalam pernikahan, kalau sudah pakai bahasa saya ini kan saya. Kalau sudah mulai saya, kenapa ketawa? Ini punya saya, ini hak saya, ini milik saya, ini wilayah saya. Kalau sudah mulai pakai saya sudah bisa menebak. Yang Anda tonjolkan adalah ego. Bisa ego saya, bisa ego Anda. Di mana ego lebih menonjol, disitulah yang namanya hubungan akan terancam. Ya, baru sadar. Ya. Saudara, jadi kemarin sempat hampir ada pertengkaran ketika kami membuat atau membagikan sembako. Jadi sembako ini tinggal dua. Siapa yang menyerahkan itu? Jadi satu diserahkan kepada yang nyapu, sementara yang nyapu sudah diserahkan, tiba-tiba ada bapak-bapak bawa sepeda juga datang. Kemudian ada nenek-nenek juga datang. Kemudian ada ibu-ibu juga datang. Yang satu mengatakan, saya yang duluan Pak. Saya yang duluan. Yang satu mengatakan, Pak anak saya banyak. Ya, yang satu ibu-ibu tua yang kasihan. Saya lihat ini kasihan saudara. Saya bingung mau kasih yang mana ini ya kan. Tapi saya pakai hikmat dan marifat. Ya kan, yang sudah tua, yang nuntunya pelan, saya kasih ke dia. Yang dua ini marah-marah. Bapak saya yang duluan, dia bilang. Saya yang anaknya banyak, masa tidak dikasih. Jadi hampir aja mereka di antara mereka, nanti tunggu, nanti lain kali ada lagi. Ya, saudara, ketika masing-masing merasa saya berhak, disitulah awal dari pertengkaran. Jadi saudara, ini penting sekali. Kita semua belajar, saya juga belajar, saudara juga belajar. Ego itu sangat berbahaya dalam hubungan. Ketika terlalu ditonjolkan, kemudian bahasa yang Anda pakai adalah saya, kita lupa sama kita. Kita lupa kebersamaan. Ya kan? Ini kursi milik saya. Akhirnya saudara tidak izinkan orang lain duduk di kursi saudara. Ya ini jatah saya. Kemudian saudara tidak mau mengizinkan yang lain. Padahal sebetulnya, mohon maaf ini, Anda sudah makan di rumah. Tapi ini jatah saya. Apa salahnya Anda berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan di sekitar saudara? Amin. Pernah punya pengalaman ini? Bertengkar gara-gara masalah saya. Ini milik saya Pak. Ini hak saya. Ya kan? Saudara, saya kasihan lihat orang-orang yang rebutan jatah dari pemerintah itu yang sampai mengabaikan peraturan dan bertengkar, injak-menginjak dan sebagainya karena saya. Pelajaran pertama, hubungan akan hancur ketika ego menjadi nomor satu dalam hidup kita. Dalam segala aspek hubungan ini berlaku. Waspadalah. Yang kedua, ketika Anda punya salah persepsi atau salah cara pandang mengenai makna hubungan dan bagaimana hubungan harus dijalani, bisa-bisa Anda mencari hubungan yang salah. Dan ketika cari hubungan yang salah justru akan menghancurkan saudara dan situlah awal ketidakbahagiaan. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Cari kakaknya, dia tahu untuk apa itu uangnya. Kakaknya ngomong nanti di akhirnya. Dia sudah bermain menghabiskan hartanya dengan pelacur-pelacur. Di situ ditulis saudara-saudara. Apa artinya? Dia ingin memuaskan egonya dengan mencari hubungan yang salah. Saudara-saudara, waspadai hidup Anda ketika Anda mencoba untuk memuaskan hidup Anda, tapi dengan cara yang salah dan dengan orang yang salah, ujung-ujungnya Anda menjadi pribadi yang bermasalah. Saya yakin anak bungsu ini belum melihat Amsal pasal 7 dan 8.
Saudara kalau membaca Amsal pasal 7 dan 8 itu dikisahkan ada wanita yang suka bersolek, ya kan, kemana-mana bawa pakaian yang bagus, bibirnya merah, berdirinya di perempatan, ya kan. Kemudian kalau ada Edi lewat yang masih ting-ting nih, ya kan, yang masih perjaka-perjaka, ya kan, Abi lewat, dikatakan, ayo mampir ke rumah, suami saya lagi ke luar negeri. Ya kan, di rumah, tempat tidur saya sudah saya kasih dengan parfum, bunga mawar dan sebagainya. Ayo ke rumah. Kalau saudara sampai terkecoh, kemudian masuk ke rumah itu, dikatakan di dalam kitab Amsal, bodoh. Engkau menghabiskan uangmu dengan wanita yang tidak engkau ketahui. Dan ujung-ujungnya saudara-saudara, engkau akan mati sia-sia. Karena orang ini sudah menjerat banyak orang dan membunuh banyak laki-laki katanya. Dari dalam kitab Amsal. Ya bukan hanya corona, sipilis. HIV AIDS. Ya kan? Jadi saudara-saudara dibilang dalam ayat itu bodoh. Dan pemuda ini dia tidak tahu apakah dia belum pernah dapat pelajaran dari ayahnya atau saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia memilih untuk berhubungan dengan orang yang salah, yang morotin dia. Mana ada pelacur free, gratis ya, saya kasih free wifi, free wife. Tidak ada yang free, saudara. Semua yang namanya. Saudara bacalah di dalam kitab Amsal 7 dan 8. Saudara akan menemukan itu trik-triknya sudah ketahuan sekali. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu kata orang Betawi. Dan itu benar. Uang habis, lu makan-makan cari sendiri sana. Yang penting saya sudah mendapatkan. Ada orang yang seperti itu. Di dalam hubungan selalu ada dua macam jenis manusia. Ada satu yang selalu ingin memberikan value, add value, memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi sahabatnya. Tapi ada orang yang juga selalu morotin orang lain. Selalu memanfaatkan orang lain. Anda masuk golongan yang mana? Saya bisa menebak masa depan Anda. Saya datangi oleh seorang, udah 2 kali masuk kantor saya. Baru duduk, dia tidak tahu saya tidak tahu dia. Langsung dia ceritakan, Pak saya mau pulang dengan anak-anak, tidak punya tiket, ya kan? Apa maksudnya, saudara-saudara? Dia belum kenal saya belum kenal dia, belum ada pendahuluan, langsung dia ngomong, kasih sodor 2 lembar, ini gereja saya dulu di sana, ya kan? Kemudian ada surat rekomendasi dan sebagainya. Saya bilang, waduh, saya sudah pengalaman, saudara-saudara, pengalaman ditipu orang. Jadi saya sudah belajar duduk dengan orang, dengar omongannya 5 menit, saya sudah bisa mendeteksi arah pembicaraannya kemana. Kalau orang itu datang mau bersahabat dengan saudara karena ada pamrih, tanda tanya dulu, untuk apa dia datang? Ya kan? Kalau saudara ketemu dengan orang belum apa-apa, sudah mengeluh, ya sudah tanya, ya, oh saya senang loh dengan Ibu Paulus itu punya jamnya bagus loh. Ibu beli di mana jamnya Bu? Ya bagus ya. Ibu jamnya berapa di rumah? Bu, saya ini sudah 7 tahun loh berdoa supaya dapat jam seperti itu. Saudara tahu arahnya kemana. Iya kan? Jadi saudara waspadai, terutama yang masih single-single ini. Kalau ada pria atau wanita mendekati Anda, belum apa-apa, sudah minta ditraktir, sudah kasih nomor rekening bank, sudah ngomong macam-macam mengenai kebutuhan. Saudara harus tahu, ini orang matre. Ada lagunya cewek matre, diinjak aja. Iya. Jadi saudara, kita belajar, saya juga belajar. Saudara, waspadai attitude kita waktu kita memulai sebuah hubungan. Saya diberkati dengan Bang Andi F. Noya ketika dia sharing kemarin di acaranya dia mengatakan, dia juga mengatakan 5 menit. Dia kan suka menginterview orang sebagai wartawan. 5 menit dia sudah tahu orang ini maksudnya apa. Dan dia mengatakan, waktu ditanya, apa yang membuat Anda punya hubungan yang luar biasa dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam strata? Niat baik.
Niat baik adalah modal untuk membangun hubungan yang baik. Karena orang yang sudah lama punya pengalaman, tanpa Anda ngomong, sudah tahu gerak-geriknya, orang ini hatinya baik atau hatinya jahat, udah tahu. Jadi saudara-saudara, saya belajar sesuatu, ini prinsip saya. Kalau ada orang datang, dan orang itu disuruh oleh Tuhan, saya yakin pasti Tuhan punya agenda melalui pertemanan kita. Saya selalu mengatakan, Allah yang memberikan kepada kita visi atau rencana, Dia tidak hanya sekedar memberikan visi dan rencana. Allah juga memberikan orang-orang yang dikirim untuk supaya rencananya bisa terlaksana. Amin.